Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pengudi kinerja PPG dalam jabatan tahun 2004. Perkenalkan, nama saya Nur Elika SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Impres Cambaya 2, Kecamatan Bintana, Kota Makassar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, angkatan 1 di LPTK UIN Alauddin Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 dan dengan tema saling menghargai terhadap orang yang berbeda agama. Berikut ini adalah video dokter saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, pertama-tama kita memuji kepada Allah. karena Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman sehingga kita bisa berkumpul di kelas dalam rangka proses belajar mengajar. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Nabi ya, Nabi yang terpilih sebagai rahmatan lil alamin. Ya, baiklah anak-anakku, Ibu ingin memperingatkan kalian tentang kebersihan dulu. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik di laci maupun di lantai, di taman bunga. Kita tidak boleh membuang sampah karena kebersihan adalah sebagian dari
dalam dada. Ya, kalau kita meyakini keputusan dari imam, maka kita tidak membuang sampah ke dalam. Tepuk sampah dulu, tepuk sampah. Jika aku melihat ada sampah, segera ambillah buanglah. Ingatlah hadis Nabi, anna zakata minal iman, kebersihan itu merupakan iman. Ya, bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Ya, baiklah anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, kita main dulu di sini teman, di sana teman, lalu di sini teman, di sana teman. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling berteman. Tidak edik-edikan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak edik-edikan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, bisa teman dulu. Ya, silakan kita sadar dulu ya, membaca surah Al-Kafirun. Tahu dulu. Ya, mengapa kita sebelum belajar kita membaca doa? Karena doa adalah kunci keberhasilan, di mana kita berusaha dan harus disertai dengan doa supaya Allah memudahkan kita dalam belajar ya, agar ilmu kita masuk di dalam pikiran kita dan kita bisa amalkan ya. Yang seperti itu. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Ya, dengarkan namanya ya, ibu absen dulu. Tidak ada. Apa alasannya nak? Ada yang tahu? Sakit. Ya, kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas setiap ya, sehari-hari. Almahira. Ya, Almahira. Sakit tangannya juga. Ya, kita doakan ya, semoga kita cepat sembuh. Afnida. Kalki Sahira. Farid. Muhammad Yusuf. Muhammad Rizki Saputra. Mama Bibi. Ya, baiklah pembelajaran hari ini yaitu minggu lalu kita telah mempelajari kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Masih ingat pelajarannya? Ya, yaitu akhlak terhadap Allah, kemudian akhlak terhadap sesama, apalagi akhlak terhadap alam sekitar. Seperti apa contohnya akhlak terhadap Allah? Seperti kita rajin sholat, rajin mengaji, rajin bersedekah, itu akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap sesama manusia, kita menolong apabila ada kesusahan. Ya, ketiga akhlak kepada alam, tidak membuang sampah. Bisa dari kita. Kalau misalnya ada sampah kita apa?
lagi tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Inilah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini ya. Ya, coba perhatikan gambarnya nak. Gambar 3.5. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, sedang apa itu di dalam gambar nak? Ya, sedang membaca buku. Ada 2 orang ya. Ya, duduk berdampingan. Kemudian dia si pakai kopian itu sudah azan, dia mendengar azan. Ya, aku ingin sholat dulu. Dia bertanya seperti itu temannya ya, dari sini. Ya, itu temannya yang satu nak berbeda agama, bukan agama Islam ya. Ya, agama lain ya. Ya, jawaban temannya ya, silakan sholat dulu. Aku nunggu di sini. Ya, ini contoh apa? Contoh saling menghormati dan dalam menjalankan ibadah. Ya, untuk tidak bilang di temannya jangan masuk sholat. Ya, tetapi ini saling menghormati. Ya, silakan melaksanakan ibadah ya. Ya, jadi dalam berteman kalian tidak boleh pilih-pilih ya, karena adanya perbedaan di antara kalian. Ya, perbedaan agama, perbedaan suku atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan orang yang bukanlah yang juga manusia. Jawab Rasulullah SAW dengan jawaban seperti Rasulullah SAW seolah mengingatkan sahabat bahwa tiap orang tepat memperoleh penghormatan, tidak melihat dan agamanya, bahkan ketika manusia itu jadi ini contoh Rasulullah ya. Dalam generasinya ada seorang Yahudi yang meninggal ya, lewat di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdiri. Kemudian sahabatnya protes ya, kok Rasulullah berdiri? Itu kan orang Yahudi. Ya, Rasulullah menjawab, mengingatkan sahabatnya, tiap orang pantas memperoleh penghormatan, tidak melihat status sosial dan agamanya, bahkan ketika manusia itu telah meninggal dunia. Kita harus menghormati Tuhan. Yang dibilang ini orang Yahudi, ini orang bisa berbeda agama ya, Kristen misalnya yang meninggal. Ya, kita tidak menghormati, jangan menghormati dan meninggal. Ya, itu tidak boleh ya. Semua Rasulullah memberikan kita contoh teladan. Yang harus kita itu ikuti contoh teladannya ya, kebaikannya, tidak membeda-bedakan agamanya, sosialnya, budayanya. Ya, itu contoh yang baik ya, yang harus kita kembangkan. Begitu anak-anak. Ya, sikap saling menghargai keragaman agama. Jadi sikap saling menghargai ya. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Ya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Ya, ini sudah jelas sekali di surat ya. Kalau mau ada perdamaian ya, ada tawariki bila masuk ke agama Kristen, terutama Islam, masuk ke agama, bacakan surah Al-Kafirun.
Tiara, ada temannya Kristen. Ayo Tiara masuk di gereja, berbara masuk juga. Ya, nah, ya, toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama. Ya, dikisahkan suatu hari kaum muslim Mekah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka usul agar Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mengikuti keyakinannya orang Yahudi. Mereka pun akan mengikuti, orang Yahudi juga mengikuti keyakinannya Nabi. Ya, keyakinan umat Islam. Kami menyembah Tuhanmu, hai Muhammad, setahun, dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, kami juga memperoleh keuntungan. Ini cara damainya orang musyrik, ya, orang musyrik yang di Mekah yang menawarkan damai kepada Nabi. Ya, Rasulullah SAW apa? Menolak usul apa? Musyrik. Karena tidak mungkin, ya, dan tidak masuk akal bila terjadi pengakuan agama. Ya, tidak mungkin pula perbedaan di antara beberapa agama disatukan dalam hati seseorang yang ikhlas terhadap agamanya. Ya, peristiwa ini yang terjadi sebab turunnya surat Al-Kafir, ya. Ya, tidak mungkin kita, misalnya kita agama Islam, agama Kristen juga, agama apa lagi di Indonesia, agama Hindu juga, agama apa lagi? Ya, Kristen, apa lagi? Ya, Buddha juga. Jadi itu semua deh, ikuti agama deh. Karena lebih banyak agama lebih baik, ya itu tidak dibenarkan, ya. Karena keyakinan kita hanya satu, yaitu agama Islam. Ya, diturunkanlah di sini, ya, karena mau damai orang musyrik kepada Nabi, ikuti agamaku. Dan saya ikuti agamamu supaya kalau benar agamamu saya juga mendapatkan benar. Ya, kata Nabi alhamdulillah Nabi menolak, ya. Ya, Nabi menolak usul tersebut. Dan turunlah surah Al-Kafir. Coba ibu mau dengar dulu suaranya Sakinah membaca surah Al-Kafir. Ya, jadi berikut ada beberapa contoh lain sikap menghargai keragaman agama. Pertama apa? Ya, di sini ada contoh sikap lainnya menghargai. Kita berteman tanpa membedakan agamanya. Kita berteman walaupun berbeda agama, tidak. Kedua apa? Ya, tidak boleh juga mengejek-ejek, karena kalau misalnya di jelek agama kamu masuk di neraka, jangan bicara begitu, nah. Tidak boleh mengejek-ejekkan agamanya orang lain. Apa tidak? Ya, ini sudah berkata contoh kepada Tiara, ya. Kalau misalnya tidak boleh apa? Ya, tidak boleh dilarang, ya. Bukan kesempatan, tidak boleh kita melarang semata untuk beribadah. Kalau misalnya ada semata yang berbeda keyakinan dengan kita, ya, jangan kita beribadah. Tidak boleh, ya. Ya, sesuai dengan agamanya, silakan beribadah. Apalagi?
Ya, yang sedang susah. Misalnya ada teman tak ada tetangga tak di sini berbeda keyakinan. Misalnya bukan orang Islam, Sri. Ya itu perayaan besar tak orang Islamnya tidak nagam tidak itu agama lain. Iya, ada pernah di orang nagam itu. Ya, jadi kita harus saling menghargai dan menghormati ya perayaannya. Apalagi kalian anak tidak nagam. Ya, sama tadi kegiatannya. Kalau beribadah, kalau agama lain ibadahnya itu misalnya Kristennya itu Sabtu Minggu, ya tidak boleh diganggu. Kalau kita sehari ibadahnya kita berapa? Sehari lima waktu ya. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya ibadah. Tidak ada diganggu itu agama lain. Ya, pergi kita masjid. Ya, bagi anak-anakku kita masih dihafal tepuk toleransi. Laki-lakinya masih dihafal tepuk toleransi. Masih. Ya, kita tepuk toleransi dulu. 1, 2, 3. Tepuk toleransi. Di Indonesia anak agamanya Islam, Katolik, tetap Buddha. Ada Kristen, Hindu,
internet, sumber belajarnya. Kalau di buku bisa di koran juga. Ya. Jadi, insya Allah, sudah semua minum di sini. Jadi, insya Allah pertemuan berikutnya di hari yang sama dan di tempat yang sama. Materinya itu tentang balik ya, bab 4. Insya Allah. Insya Allah ya. Dan sebelum ibu tutup kita menyanyikan dulu lagu nasional. Ya, atau lagunya Profil Pancasila. Berdiri semua dulu, berdiri. Ya, berdiri semua dulu. Ya, 1, 2, 3. Berdirikan Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkegiatan total, gotong royong mandiri, realistis dan berharap fikih. Ya, dulu. Ya, sebelum ditutup kita membaca dulu doa-doa juga belajar surah Al-Asr. A'udzu Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ya, demikianlah pertemuan hari ini. Semoga kita sehat kalau minggu depan ya. Kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan ibu tutup dengan